Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Rahmawati Maulana dan teman saya Legina Fadilia dari D3 Administrasi Perkantoran A 2018 Universitas Negeri Jakarta. Ini merupakan proyek akhir mata kuliah MSDM dengan dosen pembimbing Ibu Munawwaroh MSI. Judul temanya yaitu tentang perencanaan karir. Saya akan menjelaskan tentang pengertian karir. Karir adalah urutan status, jenjang, dan pengalaman pekerjaan, jabatan, atau posisi seseorang, baik dalam perusahaan, organisasi, maupun pekerjaan sambilan. Sehingga, menurut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik, karir juga dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pekerjaan berkelanjutan dan melibatkan pilihan dari berbagai macam kesempatan yang terjadi akibat interaksi individu dengan organisasi dan lingkungan sosialnya. Karir erat hubungannya dengan bekerja, pekerjaan, dan jabatan. Bekerja ialah konsep dasar yang menunjukkan pada sesuatu yang dilakukan karena menginginkannya dengan harapan dapat dinikmati. Pekerjaan adalah posisi ketenaga kerjaan dalam suatu jabatan. Mungkin kita dapat melakukan banyak pekerjaan dalam suatu jabatan, sebab pekerjaan itu menghasilkan uang yang kita butuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi pengembangan karir menurut para ahli. Menurut Rahman dan Safitri tahun 2009, karir adalah sebagai urutan dari kegiatan-kegiatan dan perilaku yang terkait dengan kerja dan sikap, nilai dan aspirasi-aspirasi yang terkait sepanjang masa hidupnya seseorang. Yang kedua ada menurut Gibson tahun 1995-305. Karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentan waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Yang nomor 3 ada menurut Sojipto. Karir merupakan bagian dari perjalanan hidup seseorang, bahkan bagi sebagian orang merupakan suatu tujuan hidup. Yang terakhir ada menurut Wilson. Karir adalah keseluruhan pekerjaan yang kita lakukan selama hidup kita, baik itu dibayar maupun tidak. Menurut Corey, karir adalah seluruh kehidupan kerja kita. Setiap jenjang karir yang kita tempuh mungkin terdiri dari satu atau beberapa jabatan yang semakin meningkat seiring dengan pengalaman kerja kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek perencanaan karir. Menurut Winkle-Hastuti, terdapat 3 aspek dalam perencanaan karir, yaitu sebagai berikut: pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan-keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki. Pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam satu pekerjaan. Penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu kemampuan untuk membuat suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pengembangan karir. Yang pertama yaitu prestasi kerja yang memuaskan. Pangkal tolak pengembangan karir adalah seseorang prestasi kerjanya melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sulit bagi seorang pekerja untuk diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi di masa depan. Kemudian yang kedua adalah pengenalan oleh pihak lain. Yang dimaksud di sini adalah berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak tidaknya seseorang dipromosikan, seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerja pegawai. Yang ketiga yaitu kesetiaan pada organisasi, merupakan dedikasi seorang pegawai yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama. Yang keempat adalah pembimbing dan sponsor. Pembimbing adalah orang yang memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada karyawannya dalam upaya mengembangkan karirnya. Yang kelima adalah dukungan para bawahan, merupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam bentuk mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan.
Kemudian yang keenam, kesempatan untuk bertumbuh, merupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, baik melalui pelatihan-pelatihan kursus. Dan yang terakhir adalah berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri, merupakan keputusan seorang karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih ke perusahaan lain. Selanjutnya ada bentuk pengembangan karir. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi, suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai. Kemudian yang kedua adalah promosi. Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Kemudian yang terakhir adalah mutasi. Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Mutasi dalam pengertian sempit adalah perubahan dari suatu jabatan dalam suatu kelas ke suatu jabatan dalam kelas yang lainnya yang tingkatannya tidak lebih tinggi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah referensi dari materi yang kami paparkan. Sekian dan terima kasih.